not the number, how we can implementation the dreams that we have like this. We always believe to have Nggak akan pernah terbayang sebelumnya sebuah turnamen baru levelnya internasional dibawa langsung bendera FIFA. Tapi yang jadi pusat perhatiannya justru Asia Tenggara, sebuah kawasan yang selama ini sering dianggap pasar sepak bola, namun bukan sebagai pusatnya. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan kali ini lewat ajang yang namanya FIFA ASEAN Cup, pandangan itu pelan-pelan mulai berubah. Yap, turnamen ini sendiri bukan cuman bakal mengangkat nama sepak bola Asia Tenggara, tapi juga bisa jadi ajang paling mahal di Asia. Karena satu hal sederhana, Indonesia negara dengan fanbase sepak bola paling loyal di kawasan, pasar terbesar dan stadion-stadion megah yang siap menyambut dunia. Dan ya, pantas aja kalau AFC sekarang mulai ngerasa panas, adem. Will you remain and make me let my fears out? I never try to be on the again. Sebagaimana kita tahu, beberapa hari lalu di Kuala Lumpur, Gianni Infantino, sang presiden FIFA resmi memperkenalkan FIFA ASEAN Cup dalam acara KTT ASEAN. Sebuah langkah yang seketika langsung disambut meriah oleh negara-negara Asia Tenggara. Alasannya jelas, turnamen ini bakal berada di bawah naungan FIFA secara langsung. Jadi setiap pertandingan masuk ke kalender resmi FIFA dan artinya ranking negara peserta ikut terdampak. Beda banget dengan AFF Cup yang statusnya masih turnamen regional yang enggak masuk dalam kalender FIFA. Nah, dikutip dari laporan Kompas, salah satu pengamat Malaysia bilang, karena ASEAN Cup ini akan masuk ke kalender resmi FIFA, maka otomatis gengsinya otomatis melonjak. Ya, bisa dibilang ini versi ASEAN-nya dari FIFA Arab Cup yang pernah digelar di Qatar. Nah, kalau mengikuti format Arab Cup 2021, ASEAN Cup juga butuh tuan rumah dengan minimal stadion berstandar FIFA. Masalahnya fair aja. Di Asia Tenggara yang bisa memenuhi standar itu dikit banget, dan disinilah Indonesia muncul sebagai kandidat paling kuat. Ya, PSSI kabarnya sudah menyiapkan 6 stadion utama untuk dijadikan venue turnamen. Ada Gelora Bung Karno, Jakarta International Stadium, Sijalak Harupat, Gelora Bandung Lautan Api Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo. Keenam, stadion ini bukan kaleng-kaleng dan semuanya sudah terbukti siap untuk level internasional. Kalau masih kurang ingat, di luar Jawa masih ada Stadion Lukas NM di Papua, Iwayan Dipta di Bali, Stadion Segiri Samarinda, Stadion Sumut di Deli Serdang, Stadion Bumi Sriwijaya Palembang, atau Stadion Batakan Balikpapan. Pokoknya tinggal milihkan gitu. Lebih lanjut dikutip dari Kumparen, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyambut positif turnamen ini, dan bahkan sudah kasih sinyal bahwa timnas Indonesia bakal lebih fokus ke FIFA ASEAN Cup dibandingkan AFF Cup. Labelnya FIFA tentu gengsinya berbeda, mungkin saja setingkat di atas AFF untuk kawasan ASEAN, ucap beliau. Sementara itu yang bikin ini jadi lebih menarik tentu saja sambutan terhadap turnamen ini enggak cuman datang dari ASEAN. Negara-negara dari Amerika Latin seperti Brazil bahkan ikut melirik. Presiden mereka Luiz Inácio Lula da Silva sempat bilang Brazil berupaya untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Kita punya wajah yang mirip negara ASEAN dan kita ingin jadi bagian dari ASEAN. Dilihat secara geografis memang agak absurd. Tapi kalau FIFA ASEAN Cup membuka opsi tim undangan, bukan mustahil Brazil bisa tampil seperti halnya Qatar atau Jepang di Copa America. Sekarang bayangin aja deh, Indonesia versus Brazil di Jakarta, tiketnya bisa dipastikan sold out, bahkan sebelum dijual Westo pakem iki yakin. Nah, pada lain sisi, disinilah mulai terasa aroma politik sepak bola ketika AFC yang selama ini jadi payung sepak bola Asia mulai kelihatan waspada. Kenapa? Karena ASEAN Cup ini bisa jadi kompetitor langsung Piala Asia. Bayangin aja, sebuah turnamen baru disiarkan oleh FIFA. Punya label resmi plus diisi negara dengan fanbase paling masif di Asia Tenggara. Dan sponsor global pun udah mulai ngelirik tipis-tipis. Ya,
Kalau untuk sekedar level Piala AFF aja bisa menarik Hyundai sebagai title sponsor, bayangin kalau itu FIFA Asian Cup. Hyundai, Toyota, Coca-Cola, Shopee, Grab, Pocari Sweat, bahkan brand seperti Visa, BCA dan Samsung ataupun Vivo, semuanya bisa berebut slot untuk jadi partner resmi. Bahkan menurut data pasar yang dikutip dari IMARSN Data Breach, Indonesia sendiri menyumbang lebih dari 40% populasi ASEAN. Dari sisi bisnis, ini pasar emas, wajar aja kalau sponsor antri buat masuk. Dan AFC ya jelas was-was. Karena kalau FIFA ASEAN Cup sukses, otomatis gengsi dan nilai komersial pasar Asia bisa ketiban bayangan, kan gitu. Terlebih potensi keuntungannya aja bisa miliaran dolar cuma dari sponsor dan hak siar. Yap, ASEAN Cup ini sangat berpotensi untuk bisa jadi turnamen termahal di Asia, bukan cuma dari hadiah, tapi dari exposure LAPI. Sekarang coba bayangin, setiap kali timnas Indonesia main, stadion penuh, rata-rata tiket selalu sold out dan hak siar bisa tembus ratusan juta penonton. Contohnya waktu Indonesia lawan China di round 3 kemarin, pertandingannya bahkan disiarkan di 141 negara. Ayo coba sebutin tim Asia mana yang bisa seperti itu. Pokoknya kalau ASEAN Cup nanti diperkirakan bakal punya daya tarik serupa, sponsor bakal dapat exposure global, bukan cuman regional. Itulah kenapa banyak brand besar siap turun tangan. Bisa kebayangkan betapa besar nilainya kalau event ini digelar di Jakarta, Kuala Lumpur, atau Bangkok. Di sisi lain kembali mengulas lagi dikit soal potensi format dan tim undangan. Yap, kalau ngikutin model Arab Cup, ASEAN Cup jelas butuh tim tambahan biar formatnya ideal. Beberapa nama yang disebut-sebut bisa jadi undangan antara lain Australia, Jepang, India, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, bahkan Brasil. Dan kalau itu beneran terjadi, wala ASEAN Cup bisa jadi bukan cuman ajang regional tapi mini version of the World Cup. Vietnam melalui media The Tau bahkan menulis, peluncuran FIFA ASEAN Cup adalah kabar baik bagi sepak bola Asia Tenggara karena menjadi arena profesional yang akan berpengaruh ke ranking FIFA. Dan balik lagi khusus bagi Indonesia ini kesempatan emas. Kita bukan lagi cuman jadi peserta tapi juga penggerak utama sepak bola Asia Tenggara. Dari sisi bisnis jelas Indonesia punya daya tarik luar biasa. Penonton terbanyak, pasar sponsor terbesar, infrastruktur yang sudah siap, dan daya tarik media yang enggak ada tandingannya. Intinya kalau semua ini dimaksimalkan, FIFA ASEAN Cup bisa jadi produk ekspor baru sepak bola ASEAN dan Indonesia berdiri di garis paling depan.